Sabar dulu lah. Datang guru sudah datang guru lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ummatihi al-kiram khususan ila ruhi jami' masyayikhina aina makanu thumma khususan ila ruhi muallif hadzal kitab anna Allah yataghashshahum birrahmah al-maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim asrarihim anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid din wal akhirah anna Allah subhanahu wa ta'ala yarzuquna wa iyyakum tiba'as salihin yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashirna bisumratihim min ghairi sabiqati adabin wala hisab على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullah fi yuzillihi yauma la zilla illa zilluh." Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan kenaungan, artinya dinaungi oleh Allah di hari tidak ada tempat untuk bernaung terkecuali tempat yang disiapkan oleh Allah. Hari yang orang tidak mampu untuk berlindung kecuali di tempat yang telah disiapkan oleh Allah. Yang pertama adalah imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Nah, di sini kita melihat bagaimana keadilan itu menjadikan seseorang berhak mendapatkan tempat pertama dari 7 tempat yang Allah siapkan. Jadi ada 7 tempat, jaka bahasa kita tuh andai kata hari kiamat tuh di padang mahsyar ibaratnya seandainya umpama diulah tenda supaya orang tidak ketakutan dan tidak kepanasan. Jaka bahasa kita udah VIP. Maka ada 7 tempat yang disiapkan oleh Allah bagi 7 kelompok, 7 golongan. Yang pertama diperuntukkan bagi orang yang adil di dalam kepemimpinannya. Ini membahas adil bukan karena wasit malam tadi kada adil lah. Jangan nang dikira gara-gara Indonesia main 2-2 kada adil wasit lalu bahas masalah adil, bukan. Emang babnya ini. Kalau gara-gara wasit kada adil ya, jelas wasit. Aduh. Nah, itu tuh kisah aja tuh. Kenapa Allah Ta'ala itu bernama Al-Adlu? Tuhan itu salah satu nama sirin adalah Al-Adlu. Allah itu bernama Adil, ujar ulama, adalah untuk memastikan bahwa tidaklah seseorang di dunia ini kehilangan hak, terkecuali di hari kiamat Allah akan mengembalikan haknya itu. Artinya memastikan bahwa manusia itu mendapatkan keadilan. Di dunia, di dalam persidangan atau apapun, manusia mungkin tidak mendapat keadilan yang harusnya terima. Tapi pengadilan Allah itu akan terjadi sekali lagi, dan disitulah dipastikan bahwa tidaklah orang-orang yang terzolimi itu terkecuali mendapatkan hak. Makanya dikatakan kan kepada orang-orang yang zolimnya itu Nabi sudah mengancam. Jar Nabi, ittaqu yauman laisa fihi bainaka wa bainallahi turjuman. Kamu harus hati-hati, jar Nabi. Takutlah kamu terhadap suatu hari yang nanti di hari itu tidak ada penterjemah, tidak ada juru bicara antara kamu dan Tuhan. Kamu menjawab sendiri. Namun di dunia aja manusia itu mencari pengacara yang kira-kira kau membelainya. Kalau bisa membebaskannya, ini mampu membayar mahal. Di hari kiamat, ini kada bisa melibatkan orang. Ini sendiri yang harus menghadapi persidangan Tuhan itu. Wah, maka persidangan Tuhan itu tidak seperti di dunia, karena Allah Ta'ala adil. Tidak ada sesuatu yang kau disembunyikan, dan tidak ada sesuatu yang bisa dimanipulasi. Nah, makanya di dunia ini penting keadilan. Ini mohon maaf jangan tersinggung lah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Mawardi di dalam kitab beliau namanya Adabuddin wad Dunya atau Adabuddin wad Din. Ujar beliau, ini mohon maaf jangan salah paham. Ujar beliau, pejabat itu ketika inya diberi amanah, umpama nih ada raja, lalu raja ini menunjuk Pak Sultan nih, pian jadi pemimpin di daerah itu. Entah jadi gubernur, jadi bupati, pokoknya jadi pemimpin daerah itu. Diberi amanah. Baik raja langsung nang memilih, atau rakyat nang milih. Itu amanah kalau Pak Sultan. Diberi amanah itu untuk memimpin masyarakat. Maka ujar ulama, maka seakan-akan orang itu telah memiliki rantai yang mengikat lehernya dan menyeretnya ke neraka. Jadi ketika jabatan itu diberi, maka rantai yang menyeret ke neraka itu sudah dipasang. Satu-satunya cara untuk melepaskan rantai itu adalah bersikap adil di dalam kepemimpinan.
Bila ia mampu bersikap adil dalam kepemimpinannya, maka lepaslah rantai itu. Tapi bila ia tidak bersikap adil dengan kepemimpinannya, maka ia terseret ke dalam siksa Allah itu. Nah, jadi itu keadilan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sifat adil. Adil itu para jamaah, adil itu ujar ulama, makna adil itu adalah meletakkan sesuatu itu sesuai pada tempat yang seharusnya. Meletakkan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanah kepada orang yang berhak. Dan apabila kamu menghukumkan atau kita hakamtum, kamu membuat putusan di kalangan manusia, antahkumu bil adl, maka hendaklah kalian membuat hukum yang adil. Jangan mereng sebelah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Jadi kita dilarang, jangan karena kita tidak suka kepada satu kelompok, lalu kita tidak bersikap adil. Bisa aja, misalnya tadi ulun contohkan, Pak Haji Sultani hakim. Secara personal, Pak Haji Sultani kada suka dengan kelompok itu. Secara personal nih, karena hakim di luar profesi sebagai manusia. Sebagai manusia, Pak Sultani kada suka dengan kelompok itu. Tapi manakala kelompok itu berseteru dengan pihak lain dan maju dan Pak Sultani menjadi hakim untuk memutus itu, maka jangan ketidaksukaan kepada suatu kaum itu menjadikan kita tidak adil dalam putusan. Atau perseteruan itu apalagi misalnya terjadi dengan kelompok yang berasal dari pihak kita. Kada suka dengan kelompok itu, maka bersengketa aja dengan pihak kita. Jika bahasa kita tuh papadaan seorang, bubuhan kita. Lalu itu menjadikan si penghakim tadi, si pengadil tadi menjadi tidak adil. Oh, hati-hati. Ya adilu, bersikap adil lah ujar Allah. Bersikap adil lah. Jangan sekali lagi ulang itu menjadikan kita tidak adil. Mereng. Makanya kan khutbah khatib itu Jumat tuh, Innallaha ya'murukum, apa jar khatib bilangnya habis berdoa tuh, Wassallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil dulu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk bersikap adil dan berbuat baik. Waruwiya an Abdullah ibn Amr ibn As qala Rasulullah sallallahu innal muqsitina indallah ala manabir min nur. Ujar Nabi dalam hadis, sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil itu nanti di sisi Allah akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Maksud manabir itu, jika bahasa kita hari ini, bilanya baacaraan, perhatikan bila baacara. Bila ada tablik akbar, karpotek bersolawat,
itu mesti para pentolan-pentolan yang ada di kampung itu diandak di atas panggung. Supaya orang-orang melihat penceramahnya di situ, yang mengaji di situ, tokoh masyarakat di situ, pejabat aparat di situ. Nah begitu juga orang-orang yang bersikap adil, Allah akan tunjukkan kepada makhluk yang lain di hari kiamat. Maka disiapkan bagi mereka mimbarnya, bukan jangan diartikan mimbar kayak inilah. Artinya akan disiapkan tempat ingin Allah tunjukkan kepada orang lain, inilah hamba-hambaku yang di dunia bersikap adil. Makanya kita pada Allah berfirman dalam Al-Quran, La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk bersikap baik dan adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu. Tidak memerangi, tidak mengusir, tidak mendolimi. Maka Allah tidak melarang kamu untuk bersikap adil kepada mereka. Karena sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang bersikap adil. Terutama ini pemimpin misalnya. Ini harus mengayomi. Kita jadi RT. Melayani masyarakat yang ada di RT kita. Iya mohon maaf. Ternyata ada yang berurusan nih mau urus apakah di RT itu mau urus apa wahid? Macam-macam lah. Lewat RT, anak mentok pengantar apa kelurahan. Apa aja ke RT itu apa aja ini? Olah apa aja, KTP masih lah. Ada lagi. Pengantar aja. Kalau urusan tanah ada lagi. Masih ke RT juga. Misalnya. Lalu ada salah satu masyarakat di kampung itu non-muslim. Beberapa rumah. Misalnya. Nah, jangan juga kemudian karena terjadi perbedaan agama tidak bersikap adil. Bila nang berurusan ini kada Islam, maka dipersulitnya. Bila nang berurusan ini kada Islam, padahal ini adalah pemimpin yang harus mengayomi semua yang ada di lingkungannya. Maka jangan ujar Allah, kamu tidak bersikap adil. Allah menyuruh kamu untuk bersikap adil. Makanya mun kita diserahi suatu hal, kada mampu atau kada bisa adil, ya kada usah diterima. Daripada jadi beban seorang. Waruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna rajulan kana jalisan ma'an Nabi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas, ada seorang lelaki sedang duduk bersama Nabi, faja'a nabiyyun lahu. Faja'a baniyun lahu Rasulullah. Ketika ada seorang laki-laki duduk bersama Nabi, faja'a baniyun lahu, maka datanglah anaknya, faqabbalahu wa ajlasahu fi hujrihi. Jadi si Din itu ketika duduk dengan Nabi, tiba-tiba anaknya datang, dan kemudian begitu anaknya datang, diciumnya anaknya itu, lalu kemudian didudukakannya di pangkuannya. Summa ja'at baniyatun fa'akhadaha wa ajlasaha ila jambihi, faqala an-nabi fama adalta bainahuma. Tiba-tiba setelah itu datanglah saudaranya lagi, entah adiknya ini atau kakaknya ini bebinian datang juga sama-sama kakak anak. Datang yang bebinian, begitu datang diambil oleh abahnya didudukkan di higa. Sedangkan anak nang seikung dicium didudukkan di pangkuan. Nang seikung diambil langsung didudukkan. Dicium kada, dianak di sini kada. Maka Nabi langsung berkomentar, fama adal tabainahuma, ujar Nabi kamu tidak bersikap adil kepada mereka berdua. Kan segitunya. Fama adal tabainahuma, kamu tidak bersikap adil kepada keduanya. Karena itu bisa diusahakan, itu sikap para jamaah. Lain kalau baju. Kalau barang kita bisa berikan sesuai kebutuhan. Tapi ini sikap. Keadilan dalam agama ini sangat dijunjung tinggi.
Bahkan laki lawan bini aja wajibnya dituntut adil. Dituntut adil itu wajib. Bila ada orang tuh hendak berbini lebih satu. Maka masalahnya itu satu. Bersikap adil kagak ada. Bila inya mampu bersikap adil, silahkan kawin. Menwani. Nah, itu kan terbulik ke masing-masing lagi masalah wani kada wani itu. Hah? Jadi syarat tambahan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha." Mana hafal aja barataan dalilnya tuh. Mun ditakuni ayatnya hafal aja barataan. Warubah. Silahkan ujarlah menikahlah kalian. Hah? Masna wa thulatha warubah. 2, 3 atau 4. Tapi lanjutannya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Tapi kalau kamu tidak bisa bersikap adil, kamu takut tidak bisa adil nanti, fawahidatan masih ikung aja sudah. Berarti memang Quran tuh menjadikan sebab orang berbini seikung tuh karena takut juga, tapi takut karena bersikap adil. Nah, keadilan yang dimaksud di sini apa? Keadilan yang dimaksud di sini dalam segala hal yang sifatnya dohir. Bila kita bermalam wadah bini pertama tuh 3 hari, bini kedua 3 hari. Pembagian malam harus sama. Bila kita memberi bini ini sekian, bini kedua harus sekian. Ayo. Bila bini anom ditukarakan sepatu, nang tuh hari tukarakan sepatu. Sangguplah itu adil. Amun sanggup silahkan. Nah, sekali lagi ulun ulang, mampu adil dalam perkara kan aku lebih sayang lawan bini tuha. Nah itu kada kau diapa-apai. Kada kawainya membagi rata itu karena itu di luar kemampuannya. Masalahnya lebih sayang yang mananya, cinta yang mana, nah itu kada ada kewajiban adil di situ. Karena itu di luar kemampuannya. Nang kedua, ini mohon maaf, kada ada niat jorok. Tapi banyak orang bertakut. Bila orang jar di wadah bini tuha, berdiam seminggu. Di wadah bini anum, berdiam seminggu. Lalu misalnya, di wadah bini anum, apa inilah. Di wadah bini anum, apa? Servis itu terlalu anu bahasanya. Ya pokoknya di wadah bini anom terjadi perkumpulan 10 kali. Apakah harus di wadah bini itu hasil itu juga? Nah itu kada. Karena malalar pertanyaan tuh. Karena malalar, akhirnya bila di sini 3 kali, situ 3 kali, durasinya harus sama aja belak. Siapa nangkawa kayak itu? Nah itu bukan perkara yang dohir lagi sudah. Itu sesuatu yang di luar kemampuannya. Nah itu kada. Jadi sikap adil ini adalah pada perkara-perkara yang dohir aja. Bilanya memberi belanja sekian, situ beri belanja sekian. Bilanya membagi malam sekian, kecuali ada salah satu pihak yang menggugurkan haknya. Bolehlah, boleh. Nabi Muhammad dulu pernah menikahi perempuan yang bernama Saudah. Saudah ini dinikahi Nabi ketika umur Nabi 50 tahun. Waktu Sayyidah Khadijah meninggal. Sayyidah Khadijah meninggal, maka Nabi kawin dengan perempuan bernama Saudah. Saudah ini ketika Nabi nikahi, beliau berumur 65 tahun. Maka Sayyidah Saudah ini bepandir lawan Nabi setelah bini Nabi banyak. Setelah bini Nabi banyak. Ujar Sidin, ya Rasulullah, ya kan istri Nabi itu kan ada 11. 2 meninggal berdahulu, 9 meninggal berdudi pada Nabi. Jadi digilir itu bergantian hari. Istri-istri Nabi itu karena maksudnya itu Nabi tidur di rumah istri beliau yang ini. Karena gilirannya rumah yang itu. Gitu. Jadi Nabi
Bergiliran istri-istri beliau itu Nabi tinggal di rumah mereka. Nah di situ Sayyidah Saudah berkata, ya Rasulullah, ulun ini sudah tua. Dan ulun ini kada punya kepentingan apa-apa kecuali satu. Ulun ini mau ketika mati kena di hari kiamat dibangkitkan sebagai bini pian. Itu syukur sudah ulun. Selebihnya ulun ini sudah tua. Yang penting ulun ini mati kaina dan dibangkitkan di hari kiamat sebagai bini pian. Maka dengan ini ulun sampaikan ke pian bahwa jatah ulun serahkan kepada Sayyidah Aisyah. Jadi jatah ulun ini ulun serahkan ke Sayyidah Aisyah. Mana artinya jika yang lain itu umpama Nabi menginap semalam atau 2 malam, maka Sayyidah Aisyah 2 kali lipat dari itu. Kenapa? Karena ada jatah Sayyidah Saudah yang diserahkan kepada Sayyidah Aisyah. Bolehlah begitu. Bolehlah begitu. Boleh. Nah itu tuh ada nang betakun orang. Kayak apa jar? Bilanya orang tuh kawin, berdiaman. Kenapa jadi berdiam? Karena kadawani lawan bini tuha. Kawinnya. Otomatis terancak lawan bini tuhanya. Lawan bini anomnya tuh wawayahnya kawa berkumpul, dia berkumpul. Berarti kan terjadi ketidakadilan pembagian waktu. Tapi timbul pertanyaan, bagaimana jika itu disetujui oleh pihak yang muda nih, maksudnya yang dinikahinya berdudi. Kita bahas yang lain juga lah, itu terlalu lari sudah dari pembahasan. Bebinian celeng-celeng juga sudah di belakang. Gara-gara adil. Jadi keadilan itu wajib, kecuali ada pihak-pihak tertentu yang menggugurkan hak, itu lain cerita. Lalu kemudian waqila fil asar, ada riwayat mengatakan adlu yaumin ka ibadati arba'ina sanah. Keadilan yang orang bisa lakukan selama seharinya bersikap adil itu sepertinya beribadah selama 40 tahun. Nah, karena tidak mudah kan bersikap adil. Ada suatu hari ini cerita menarik nih. Sayyidina Ali itu salah satu panggilan beliau adalah Abul Hasan. Panggilan kehormatan itu. Artinya bapaknya Hasan. Jadi kayak ini kisahnya. Pak Haji Sultani anak siapa ngaran anak Pak Haji Sultani? Anak pian siapa ngarannya? Rahman. Nah, Rahman. Ulun misalnya melihat Pak Sultani dengan guru Aini ada masalah yang disengketakan. Entah tanah, tawa rumah disengketakan. Maka ulun nih maadili. Ulun kiau guru ini, kamu sini. Ya kan hakim itu kan mengiau lah. Kamu sini. Kamu sini. Bapaknya Rahman sini. Begitu dengan Sayyidina Ali, kayak itu juga Sayyidina Umar ini jadi pemimpinnya waktu itu. 2 orang ini bersengketa. Jadi yang bersengketa ini Sayyidina Ali dengan Yahudi. Orang Yahudi itu nomor kamu sini, kamu berdiri. Abul Hasan sini, diri sini. Maka sepanjang sidang itu muha Sayyidina Ali itu kayak muha kena ketujuh. Tuntung sidang Sayyidina Umar bertakun, Ali, kenapa kamu muha kena ketujuh?
Apakah kam kada ketuju dengan keputusan yang telah kubuat? Ujar Sayyidina Ali, bukan keputusan pian nang ulun kada suka. Tetapi perlakuan pian. Ketika pian memanggil Yahudi tadi, pian kiawai kam sini berdiri. Abul Hasan, abahnya Hasan sini berdiri. Seakan-akan itu menunjukkan bahwa pian ini dengan ulun sangat mengenal dan sangat dekat. Sehingga pian panggil ulun dengan panggilan akrab. Ulun takut ada timbul kesalahpahaman di hati orang Yahudi sehingga inya kena beranggapan kayak ini ke orang Islam. Mestinya kalau pian mengatakan kamu sini, harusnya pian katakan kamu sini. Jangan ada kesan bahwa yang diadili ini satu orang yang tidak begitu dikenal, satu orang yang dikenal. Nah makanya lah yang ulun tahu, persidangan-persidangan wadah kita ini terlepas siapapun yang jadi saksi. Biar inya Kapolri, biar inya presiden datang misalnya jadi saksi, mesti tuh bubuan hakim dong ya, saudara saksinya. Memang begitu seharusnya. Saudara saksi. Demi apa? Demi menjaga jangan sampai, karena bilangnya ada saudara terlapor, saudara saksi, saudara itu bagus kalimat-kalimat begitu memang. Untuk menunjukkan bagaimana profesionalnya si pihak pengadil. Supaya jangan ada kesan Sayyidina Ali itu pernah suatu hari beliau itu jadi khalifah dan kambingnya dicuri orang. Jadi khalifah diisi kambing, dicuri orang. Begitu melihat kambing sidin lawan orang, Sayyidina Ali kenal, ini kambingku, aku nang maharagu, aku tahu. Maka orang nang memegang kambing sidin bakaras, kada ini kambingku, ujar Sayyidina Ali, kada ini kambingku. Dibawalah, biar pemimpin pun tetap urusan ini kemana? Ke sidang. Hakim betakun lawan Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu mengatakan ini kambingmu, mana buktimu? Ujar Sayyidina Ali, aku hafal ciri-cirinya. Ini kambingku bertahun-tahun, aku nang maharagu. Ini tandanya. Oke, itu argumen Sayyidina Ali. Ditakuninya pulang orang nang maling nih. Kamu mengaku bahwa ini milikmu. Apa buktimu? Ujarnya buktinya di tanganku. Bila ini di tanganku, ampunku. Bila ada orang mengklaim, apa buktinya? Kalau hanya mengatakan tanda-tandanya begini, semua orang bisa mengklaim. Ini kambing punyanya, buktinya di tanganku. Di dalam fikih, nang dimenangkan memang maling ini. Karena Sayyidina Ali tidak bisa mendatangkan bukti yang lebih kuat dari itu. Tapi secara logika, lah, kalau kita hakimnya saat itu, ulun rasa kita pun akan meyakini kada mungkin Sayyidina Ali ini berdusta. Ali mengakui ampun orang itu mustahil. Amun kita bepandir lawan mengumpati emosi kita, maka kita akan menangkan Sayyidina Ali. Tapi lantaran hakim itu harus berpegang pada bukti, hakim ini 90 atau 100% mungkin yakin bahwa ini memang punya, tapi tidak ada bukti yang bisa diberi. Mana buktinya sekarang kalau Sayyidina Ali mengaku hanya sekedar klaim? Sedangkan dia mencuri, ngaran mencuri itu kan berdiaman, saksi kan ada. Kalau motor hari ini dicuri orang fisiknya, kita diisi BPKB. Nah ini kambing kayak apa? Begitu hakim memutuskan ini adalah milik inya, setelah keputusan Sayyidina Ali menyerahkan semuanya kepada apa keputusan. Selesai ya sudah, kada ada lagi meniwas malingnya segala macam. Karena itulah keputusan dari persidangan. Sebelum persidangan berjuang semampu kita untuk mengambil kita tadi. Begitu persidangan sudah dilakukan dan ternyata kada bisa mendatangkan bukti, ya sudah itulah yang terjadi. Hendak kemana lagi dibawa? Nah ini menunjukkan kepada kita para jamaah betapa ulama-ulama kita bahari sangat menjunjung tinggi bagaimana cara-cara di dalam bersidang itu. Padahal nang beperkara nih khalifah. Khalifah itu jangan bahasa kita harat lagi berpresiden.
Kalau presiden tuh membawahi Indonesia aja atau membawahi misalnya Singapura aja. Nah ini loh semua daerah yang berada di kekuasaan kaum muslimin itu berada di tangan khalifah. Seapa Jazirah Arab, Mesir. Tunggu. Kalau tidak khilaf, ulun mengingati anu gambaran ceritanya lah. Ceritanya itu begini. Dulu orang rasanya itu membunuh ke Guraini atau apa Guraini? Ingatlah Guraini ada cerita kalau tidak khilaf ini pembunuh. Pembunuh itu hukumnya apa? Pembunuh itu hukumnya apa? Hah? Hukumnya mati. Pembunuh ini hukumnya mati. Apa pembunuh? Kalau ulun tidak khilaf pembunuh lah. Pokoknya ini dituntut, ada pihak yang menuntut, diputuskan hukumannya mati. Mencoba mengingat detail cerita. Jadi ketika itu inya dihadapkan dengan eksekusinya. Maka kalau ulun tidak khilaf, inya meminta izin kepada hakim. Di hadapan penuntutnya, di hadapan hakim dan di hadapan masyarakat yang hadir di waktu eksekusinya. Ujarnya aku meminta izin untuk kembali, apakah yang dianunya? Inya meminta izin untuk menyelesaikan sesuatu dan berjanji akan kembali di harinya dieksekusi. Ini orang Islam. Maka saat itu kada bisa ujar hakim. Kada bisa. Maka majulah saat itu salah seorang, kalau tidak khilaf sahabat apa tabiin gitu. Dia maju dan mengatakan biarkan dia menyelesaikan hajatnya dan aku jaminannya. Kalau sampai hari dieksekusi inya kada datang juga, maka aku yang akan menghadapi eksekusinya. Dulu itu bisa-bisa aja. Oke, bebaskan. Sampai hari ditetapkan eksekusi hari dilaksanakan, dia belum datang lagi. Kutub-kutupan hati junang jamin. Begitu mendekati waktu eksekusinya, sekalinya datang orang ini buka-buka aja kepada bahasa kita untuk menghadiri eksekusinya tadi. Datangnya. Begitu datang hakim ini ungut melihat. Ujar hakim betakun, ikam ini kalau hendak lari bisa. Kada dapat lagi orang nyari. Kenapa ikam berbulik? Lalu lelaki ini menjawab, aku takut jadinya. Ini Islam. Berbuat salah, ini sadar. Sudah membunuh apa. Pokoknya intinya hukum mati. Ujarnya aku takut nanti orang akan menguya agama ini gara-gara aku. Bahwa ada umat Muhammad itu inya lari dari hukuman. Maka aku kembali supaya jangan sampai dikatakan umat Nabi lari dari hukuman. Lalu ditakudi juga lawan orang yang menjamin. Kenapa ikam hakun menjamin akan diri? Jadi ujar yang menjamin, aku pun takut kalau dikatakan nanti umat Nabi Muhammad itu tidak mau memberikan jaminan kepada orang-orang yang benar-benar memerlukan jaminannya. Nah disitulah lalu kemudian orang yang melihat itu dan menuntut itu berucap kepada hakim batalkan hukuman itu karena aku mencabut dan memaafkannya. Kenapa? Karena aku takut nanti dikatakan umat Nabi Muhammad tidak mau memaafkan orang yang bersalah. Itu kalau tidak khilaf, ulun pernah memang membaca riwayat itu. Tetapi itu inti dari ceritanya menunjukkan kepada kita betapa agama ini dalam segala aspeknya itu luar biasa. Dalam segala aspeknya. Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Dalam Islam itu para jamaah, pembunuh itu dihukum bunuh bila keluarga yang dibunuh itu memang memintanya dibunuh. Tapi bila keluarga korban memaafkan, itu beda lagi hukumannya. Karena istilah hukuman itu ada di hukum mati. Maksudnya ada namanya membayar diat. Membayar tebusan. Jadi apa hukuman yang diberikan kepada pelaku kriminal ini tergantung daripada si keluarga yang bersangkutan. Itu dalam agama memang begitu. Ada aturan itu.
Bisakah pembunuh dengan sengaja tuh hukumannya tidak mati? Bisa. Bila keluarga yang bersangkutan tidak menuntut kisos. Kisos namanya. Tidak menuntut kisos. Tapi bila kada terima, bagi kisos. Kada kau dikenugat. Kisos dilakukan. Mati, hukum mati. Tapi bila rela, kada apa-apa aja dimaafkan saja, maka ada diat yang harus dibayar. Ada tebusan yang harus dibayar. Wallahu a'lam bishawab. Rasanya di dalam hukum-hukum kita gini kayak ya Allah. Artinya orang yang sudah melapor itu bisa cabut kalau. Hah? Bisa cabut. Kecuali kalau sudah putus karena apa misalnya lah. Kalau sudah sidang karena apa lagi lah. Hah? Orang cabut tuh bila masih di polisi lah. Bila sudah dilimpahkan ke kejaksaan masih kau dicabut lah. Masih bisa kah? Ini sudah ke kejaksaan nih. Masih bisa dicabut? Oh yang kada bisa tuh bila sudah di sidang. Di persidangan bisa lah masih. Tuh urun rasanya bisa melihat beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu ada kisahnya maling susu. Maling susu rasanya. Sagan anaknya nang bayi. Rasanya tuh nang mendamaikan tuh mun kada jaksa hakim gitu nah. Hah? Nada aja sudah sidang itu. Amun kada sidang kejaksa tuh antara dua. Amun kada jaksa nang anunya nang mendamaikannya atau hakim itu sudah. Amun jaksa nang mendamaikan berarti dilimpahkan ke kejaksaan itu sudah. Amun hakim itu berarti di persidangan tuh intinya didamaikan dan singkatnya dilepaskan atas dasar itu tadi kemanusiaan. Ala kulli hal. Wallahu a'lam bishawab. Wal aqlu wallahu a'lam bishawab. Mudah Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kurangan kita, mungkin semua tidak dimatikan Allah kecuali dalam keadaan salih khatimah ba'da tulil umur fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ala hadhihi an-niyyah ala kulli man wa bihi salatu salli ila hadratin nabiy al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa nahmadu wa nasta'iin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم استر عيوننا وعلمنا أن نرتدي بركة علومنا اللهم اجعل جميع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد طرقا معصوما اجعل فينا ولا منا ولا معنا شقينا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم